Maaf Pak mengganggu waktu Bapak hari ini. Mudah-mudahan saya berharap hari ini tidak ada waktu Bapak yang terganggu ya Pak. Oke, ya, alhamdulillah. Standby ya Pak. Standby. Oke. Jadi di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak kepada Bapak tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Tentu banyak kasus-kasus, masalah-masalah yang Bapak hadapi di lingkungan sekolah kita ini. Nah, jadi pertanyaan saya yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini, bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang baik merupakan dia itu dilema etika maupun bujukan moral. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa ini adalah kasusnya dilema etika, bahwa ini adalah bujukan moral. Terima kasih. Pertama, sejak kami menjabat kepala sekolah itu sudah mulai dari tahun 2018. Itu untuk saat ini yang menjadi permasalahan yang mungkin untuk saat ini yang mungkin Ibu sudah mengetahui itu dengan zamannya teknologi sekarang. Jadi beberapa permasalahan yang mungkin yang belum terlaksana itu ada beberapa guru yang sudah memberikan semacam masukan untuk pelaksanaan daripada ujian semester yang kita laksanakan. Itu permasalahannya itu ingin ujian semester itu baik semester ganjil maupun semester genap itu pelaksanaannya ini melaksanakan yang namanya melaksanakan IT itu, melaksanakan dengan komputer ataupun HP. Nah, itu. Jadi permasalahannya itu mungkin masih banyak permasalahan yang mungkin jaringan lah yang kurang bagus. Itu yang pertama. Kemudian ada siswa kita yang tidak mempunyai HP Android gitu. Karena untuk pelaksanaan itu tentu mempunyai jaringan yang cukup kemudian mempunyai HP gitu. Itu mungkin permasalahan yang saat ini kita laksanakan. Kami dari kepala sekolah sangat menyetujui hal ini. Cuma dengan adanya kondisi tersebut ini agak sulit kita laksanakan. Nah, itu mungkin permasalahan yang dihadapi untuk saat ini. Kami dari kepala sekolah tentu ingin melaksanakan hal ini. Ujian melaksanakan dengan menggunakan IT untuk ujian semesternya. Dan ini mungkin insya untuk kedepannya ini akan bagaimana usaha kita bisa terlaksana. Berarti Bapak cara mengidentifikasinya meninjau ya Pak, meninjau keadaan lingkungan sekolah kita ini. Yang pertama kurangnya jaringan internet, kemudian anak-anaknya tidak seluruhnya punya handphone, ya Pak ya, sehingga program ini menjadi sulit untuk Bapak putuskan gitu ya Pak ya. Betul. Baik Pak, kemudian dari permasalahan tadi Pak, bagaimana caranya Bapak menjalankan dalam mengambil keputusan ini Pak? Itu kita sesuai dengan mendapatkan majelis guru ya, kemudian nanti diputuskan bersama. Kemudian kita lihat dulu siswanya pakai HP enggak? Bisa nggak kita laksanakan ujian ini gitu. Jadi kalau memang seandainya bisa mempunyai HP yang bisa mungkin dipinjam mungkin sama anak, mungkin kepada yang lain, dan mungkin bisa kita laksanakan. Berarti kasus ini sangat memang jadi dilema sekali ya Pak ya. Di sisi lain sekolah ingin mengikuti zamannya sekarang ada zaman teknologi. Di sisi lain keadaan siswa, keadaan sekolah juga tidak memungkinkan untuk melaksanakan. Oke. Jadi bagaimana langkah-langkah Bapak untuk melakukan dalam pengambilan keputusan ini? Mungkin untuk langkah-langkah yang harus kita ambil, yang pertama mungkin kita harus semacam masukkan proposal. Pertama untuk kalau memang bisa ini kita ke dinas pendidikan atau ke instansi yang lain yang bisa mungkin untuk pemasangan wifi. Itu yang pertama. Yang kedua juga memasukkan proposal
untuk alat tik ini mungkin ke dinas pendidikan. Jadi dengan adanya proposal ini, dengan adanya bantuan ini baik dari instansi terkait dinas pendidikan ataupun dari yang lainnya, ini bisa untuk membantu akan terlaksananya apa namanya ujian yang berbasis IT tadi. Berarti mengajukan proposal ya Mengajukan Pak? proposal, ya baik. Mungkin ke dinas pendidikan mungkin semacam apa namanya tadi minta bantuan semacam alat-alat tik tadi. Nah, semacam apa namanya komputer, mungkin jaringan gitu. Jadi dengan untuk pemasangan wifi dan alat yang itu tadi untuk mendukung proses dari ujian tadi gitu. Adakah di sana apa namanya Pak, selain dari langkah-langkah tadi, bagaimana respon guru-gurunya Pak? Apakah Bapak juga mengadakan musyawarah dengan gurunya atau bagaimana? Iya, sebelum mengambil keputusan tentu kita harus bermusyawarah dulu dengan para majelis guru. Apakah ini langkah yang kita ambil ini baik atau bagaimana gitu. Jadi semua majelis guru ini menyetujui mengambil keputusan ini gitu. Ya, merespon positif dengan hal ini gitu. Supaya ke depannya pelaksanaan ujian semester ini bisa terlaksana dengan menggunakan ID itu tadi. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini? Yang pertama mungkin apa namanya untuk mengambil keputusan ini, ya pertama tadi kami sesuai dengan kami sampaikan tadi, segala keputusan itu kita harus ambil bersama gitu kan dengan sebuah majelis guru. Kemudian mungkin yang kedua tetap kita melaksanakan apa namanya membuat proposal itu tadi. Dengan itu tadi ya apa namanya tadi mungkin dinas terkait bisa untuk memberikan ini dengan sesuai dengan hasil musyawarah daripada majelis guru. Berarti memang sudah efektif sekali ya Pak ya, berdasarkan hasil keputusan bersama, kemudian mengajukan proposal ke dinas pendidikan. Pak, selanjutnya hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan nih Pak, menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan ini? Tantangannya ya, sebenarnya tantangannya ini tidak terlalu apa. Cuma tadi sesuai dengan permintaan dari para majelis guru itu sampai saat ini belum terlaksana gitu. Jadi untuk kedepannya bagaimana pelaksanaan ini bisa berjalan, itu tadi saya sampaikan mengajukan dengan proposal. Kemudian apa namanya baik itu proposal untuk jaringan, kemudian untuk alat-alat itu tadi gitu. Berarti tantangannya memang kita juga khawatir mungkin ya Pak, seandainya proposal kita itu tidak terkabulkan gitu. Ya. Itu juga merupakan satu tantangan bagi kita. Ya mudah-mudahan proposal atau usulan kita ini bisa dikabulkan oleh dinas pendidikan ya Pak. Ya, demi kemajuan pendidikan di sekolah kita juga. Baik Pak, selanjutnya dalam menanggapi permasalahan ini, apakah Bapak membuat jadwal terlebih dahulu atau langsung Bapak menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ini? Untuk mengambil keputusan, ya kita tetap melaksanakan musyawarah dulu dengan para majelis guru. Apakah langkah-langkah yang kita laksanakan ini apa namanya baik atau tidak? Ini nanti kan akan kita namanya minta tentu tidak sepenuhnya dikabulkan gitu. Tapi sama-sama kita berdoa mudah-mudahan dengan proposal yang kita ajukan ini bisa dikabulkan oleh dinas-dinas yang kita ajukan proposal itu, baik dinas pendidikan ataupun mungkin dinas Telkom gitu kan, karena sesuai dengan apa tadi kita mengambil atau meminta semacam jaringan wifi tadi. Iya. Berarti caranya itu memang dijadwalkan berarti ya Pak, tidak diputuskan secara langsung. Iya, tidak diputuskan secara langsung, kita tetap melaksanakan musyawarah dulu. Berarti caranya bermusyawarah dijadwalkan mungkin ketika rapat bersama majelis guru. Kapan akan dimasukkan proposal? Iya. Oke. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor lain
yang mempengaruhi Bapak dalam mengambil keputusan ini, yang bisa mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan ini? Tentu kita mempermudah kita tentu adanya kerjasama dengan dinas pendidikan ya, kerjasama dengan dinas pendidikan. Kemudian dengan apa namanya, dengan bapak para majelis guru, nah, itu mungkin untuk bisa itu dengan adanya dukungan dari para majelis guru dengan dinas pendidikan, tentu ini akan mempermudah pelaksanaan dari yang itu tadi. Tapi dengan berkolaborasi ya Pak ya, dengan berkolaborasi dinas pendidikan, kemudian para majelis guru. Terakhir nih Pak, Ya. dari permasalahan yang sudah Bapak ceritakan nih, dan semua langkah-langkah yang sudah diambil gitu, apa pengalaman yang bisa Bapak ambil dari keputusan yang sudah didapatkan tadi? Pengalamannya tentu ini atas izin Allah juga ya, kita minta tentu bisa dikabulkan, bisa tidak gitu. Tapi mudah-mudahan dengan langkah yang kita buat, yang pertama tadi memang memasukkan proposal, mudah-mudahan ini akan terlaksana. Jadi supaya kedepannya pelaksanaan sesuai apa yang diminta oleh Bapak Ibu para majelis guru tadi, untuk pelaksanaan ujian ini bisa menggunakan IT, tentu mempunyai perlengkapan yang lengkap, yang mulai tadi dari jaringan yang kuat, kemudian mempunyai HP ataupun laptop yang cukup gitu. Begitu ya Pak. Oke. Jadi ya saya juga sebagai majelis guru di sini juga berharap ya Pak, semoga sekolah kita ini bisa mengikuti zamannya sekarang gitu. Jadi anak-anak kita bisa menggunakan IT, tidak hanya kenal tapi tahu gitu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan hari ini. Sekali lagi mohon maaf mungkin sudah mengganggu, dan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sumi. Bagaimana keadaannya sekarang Pak? Begini Bu, sebelumnya saya minta terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada hari ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas Ibu pada hari ini ya. Di sini saya ingin bertanya beberapa hal tentang dilema etika ini. Ya, jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan sama Ibu ini mengenai pengalaman Ibu sebagai seorang kepala sekolah. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun sebagai rujukan moral? Pertama ya, saya mengidentifikasi itu dari sikap anak tadi ya. Kalau masalah dengan anak atau dengan guru, identifikasi dulu apakah itu termasuk dilema etika, apakah itu benar kedua-duanya, atau yang mengenai rujukan moral. Rujukan moral itu kan mengenai ada yang menentukan psikolog. Yang menentukan sekolah, kemudian mungkin di sini masalahnya juga ada yang merugikan untuk sekolah atau merugikan untuk anak tersebut gitu. Jadi disitulah tadi masalahnya timbul tadi. Jadi dicari dulu ya Bu ya, apakah benar, apakah salah begitu ya Bu. Tentu kalau benar-benar tambah dilemanya lagi bagi Ibu untuk mencari keputusan ya Bu. Oke. Selanjutnya Bu, dengan dilema etika yang Ibu pernah alami itu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya, cara mengambil keputusannya, terutama untuk kasus di mana ada misalnya kepentingan itu, kasus itu benar keduanya nih. Nah, jadi bagaimana cara Ibu menjalankan untuk mengambil keputusan antara yang benar-benar ini? Ya. Kalau mengenai dilema etika tadi Bu ya, biasanya saya memanggil wakil sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau seandainya masalah ini belum juga puas saya menerimanya, saya biasanya ini mengadakan rapat dengan majelis guru ya, jadi untuk mengambil keputusan mana seharusnya
lebih kecil rasanya merugikan, itu yang diambil. Jadi cara mengambilnya itu dengan berdiskusi berarti ya Bu ya, berdiskusi ya dengan guru gitu ya Bu. Kalau seandainya ada masalah dengan siswa misalnya Bu juga sama. Iya sama Bu. Jadi dengan siswa itu juga dengan dipanggil dulu, mengedukasinya dengan orang tua juga dulu, kemudian guru BK, kemudian dirapatkan juga, kemudian diambil kesimpulan mana yang lebih menguntungkan kepada sekolah, itu dulu yang dikatakan. Jadi Bu, jadi langkah ini sudah termasuk langkah berarti ya Bu ya, langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan berarti dengan mengajak guru berdiskusi, kepala sekolah juga ya Bu ya. Kemudian kalau berhubungan dengan anak berarti orang tuanya juga dipanggil. Guru BK juga dilibatkan nggak Bu? Yang sebenarnya ya guru BK dilibatkan, tapi karena ya secara apa namanya real di sini guru BK kita kurang respon terhadap satu masalah. Seharusnya kan dia dulu yang pertama untuk menanggulangi masalah ini terhadap siswa. Tapi karena siswa ini dari kelas 7 bermasalah, berlanjut sampai kelas 9, tentu tidak ada perubahan. Sebenarnya saya ini interpretasi dari awal dulu, dari SD dia sudah ada masalah seperti itu, terbawa ke SMP, kemudian pas saya mengambil keputusan waktu itu, memang saya ambil keputusan untuk menengok ke depan terhadap sekolah, imbasnya seperti apa ke sekolah. Kalau seandainya bagus untuk sekolah, ya itu yang saya ambil. Walaupun sebenarnya terhadap anak tadi merugikan. Bagaimana tadi karena masalah ini sudah bertahun-tahun berlarut-larut, masalah ini tentu anak juga rugi gitu. Jadi ya secara tidak langsung ya lebih baik kita ambil keputusan untuk menentukan sekolah. Baik Bu, berikutnya ini Bu, hal apa saja yang mungkin selama ini sudah dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Yang dianggap baik nih Bu, keputusannya hal apa saja yang selama ini dianggap efektif, yang lebih baik mungkin dalam mengambil keputusan ini? Dalam hal ini yang lebih efektif itu secara federasi bersama-sama dengan guru. Itu yang lebih efektif. Kalau mungkin saya sendiri kurang kurang efektif, jadi dipanggil dulu seluruh guru. Jadi kita bisa memberikan pandangan terhadap guru-guru tadi. Itu yang lebih efektif rasanya secara kolaborasi antar guru di sekolah. Ya, tentunya kalau keputusan itu dianggap diambil bersama-sama, diputuskan bersama-sama, tentu lebih menyenangkan ya Bu ya, apalagi melibatkan guru-guru tadi sekolah. Oke. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya Bu? Tantangan dalam yang Ibu alami dalam mengambil keputusan ini? Tantangan yang saya hadapi itu mengenai kemajuan sekolah ya. Kalau permasalahan di sekolah boleh dianggap tidak ada ya. Berarti aman-aman saja ya. Saja. Kemudian tantangan pertama yang saya hadapi yaitu tadi mungkin menghadapi anak-anak tadi supaya lebih unggul. Nah itu mungkin tantangan yang dihadapi. Karena sebenarnya sekolah ini kan sudah lengkap. Jadi seharusnya kan kalau sekolah sudah lengkap peralatannya, tentu guru-guru menggunakan peralatan tadi karena itu lebih berkualitas. Tapi di situ rasanya tantangan saya hadapi, guru-guru kurang memanfaatkan media-media yang disediakan sekolah. Kedepannya gimana langkahnya? Ya tentu pertama saya akan pelatihan sekolah ya, seperti yang kita pernah lakukan, mengadakan pelatihan sekolah, kemudian memberikan pemahaman kepada guru-guru untuk memanfaatkan IT yang sudah ada di sekolah. Oke baik Bu. Selanjutnya, apakah ketika Ibu mengalami permasalahan dilema etika ini, apakah Ibu mengatur jadwalnya terlebih dahulu dalam menyelesaikan atau langsung diselesaikan pada hari itu? Saya rasa kalau ada satu permasalahan secara spontan aja Bu ya, jadi secara langsung kalau ditunggu biasanya saya orangnya tidak bisa menunggu permasalahan itu dibahas.
Jadi langsung hari itu juga dibahas biar tidak berlarut-larut permasalahan yang timbul. Berarti langsung ya Bu. Iya. Takutnya nanti kalau ditumpuk-tumpuk nanti tambah banyak lagi masalahnya. Apalagi itu Pak sebagai seorang kepala sekolah, tentu tugas kita lebih banyak lagi daripada itu ya Bu ya. Baik. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Ada Bu ya, karena di sini sudah ada juga guru penggerak, jadi saya memanfaatkan dia untuk mengambil keputusan. Jadi kalau biasanya dia yang lebih apa namanya itu membantu saya untuk keputusan, jadi tidak sampai Jadi tetap berdiskusi, dicari guru yang bisa membantu itu ya Bu ya. Apa namanya? Menurut Ibu nih sangat nggak membantu? ya sangat membantu Bu. Karena suatu permasalahan tak mungkin kita merasa benar sendiri kan, Iya. itu kita mengambil ide-ide juga dari guru lain. Baik, terakhir nih Bu, yang ingin saya tanyakan ini dari semua langkah-langkah yang Ibu yang Ibu lakukan nih dalam mengambil keputusan ini, apa pembelajaran kira-kira yang dapat diambil dari pengalaman dalam pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini? Pelajaran yang dapat saya ambil itu mengenai sebelumnya saya tidak tahu apa itu dilema etika, kemudian apa tadi yang satunya lagi mengenai etika moral, jadi sekarang saya jadi tahu itu pelajaran saya ambil. Kemudian juga ada sesuatu permasalahan jadi harus dikomunikasikan dengan guru. Jadi kalau saya rasa saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, jadi harus dikomunikasikan dengan guru. Itu bisa. Jadi berarti selama ini rangkaian mengambil keputusan dilema etika itu yang pasti tentu Ibu kesimpulannya Ibu mengambil berdiskusi ya Bu ya, berdiskusi dengan guru, berdiskusi dengan wakil begitu ya Bu ya. Oke. Jadi mungkin itu saja ya Bu pertemuan kita, wawancara kita pada kesempatan kali ini. Saya sangat berterima kasih sekali karena sudah memberikan waktu yang sangat berharga ini kepada saya. Mudah-mudahan saya berharap dan berdoa semoga dilema-dilema etika yang mungkin selama ini, yang kedepannya yang mungkin ya Ibu hadapi tidak terlalu sulit untuk diputuskan ya Bu. Semoga sekolah ini juga semakin berjaya dan itu harapan saya. Terima kasih Bu sekali lagi.